Hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik ya. Amin. Pagi ini aku mengawali rutinitasku dengan mencuci pakaian dulu karena hari ini tuh cerah, jadi hari yang pas dan cocok banget untuk nyuci baju. Karena pastinya kalau kita nyuci baju di hari yang cerah, di masih pagi hari seperti ini, itu moodnya jadi baik ya menurut aku karena pakaiannya itu jadinya cepat kering. Dan kalau kerja di pagi-pagi, pasti siangnya udah bisa agak nyantai deh. Di video kali ini, aku tidak akan bercerita tentang kegiatan yang aku lakukan sehari-hari di rumah ya. Tapi di video kali ini, itu aku mau berbagi ide konten untuk teman-teman, para sesama ibu rumah tangga yang saat ini sedang mencari ide untuk bikin konten ala ibu rumah tangga, kira-kira cocoknya ngapain aja ya. Atau untuk para ibu-ibu rumah tangga yang saat ini kepengen nge-YouTube tapinya bingung, pengen bikin idenya itu apa sih? Kan kita cuma sebagai ibu rumah tangga aja. Emang ada video apa yang bisa kira-kira kita jadikan konten ya kalau kita jadi ibu rumah tangga? Nah, semoga ide-ide yang aku cetuskan dalam video ini itu bisa cukup membantu atau juga bisa cukup menginspirasi para ibu-ibu sekalian yang pengen buat konten YouTube atau yang lagi buntu pengen bikin ide konten apa ya di YouTube. Dan sekarang mari kita mulai. Ide pertama ini adalah konten bersih-bersih rumah. Nah, konten bersih-bersih rumah ini cukup banyak diminati ya teman-teman. Karena kita tuh biasanya setelah nonton konten bersih-bersih rumah jadi ikut terinspirasi untuk mulai pegang sapu. Intinya kita akan mulai terinspirasi untuk mulai berberes rumah juga. Nah, konten bersih-bersih rumah ini itu lebih banyak dikenal dengan nama Clean Motivation. Untuk ide konten kedua, ini adalah ide konten kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga selama 24 jam di rumah. Jadi mulai dari bangun pagi sampai dengan kita tidur lagi, itu kita buatkan konten. Biasanya konten ini juga cukup diminati oleh para teman-teman kita di YouTube ya, yang sesama para ibu rumah tangga. Jadi itu mulai dari semua kegiatan kita selama 1 hari penuh. Ide konten yang ketiga ini adalah konten tentang food preparation. Nah, food preparation ini sendiri ini juga cukup banyak digemari oleh para ibu-ibu ataupun oleh para anak gadis yang saat ini tuh lagi ngekos misalkan. Jadi food preparation ini berisi tentang konten bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga itu kita mempersiapkan makanan atau bahan makanan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Misalnya bagaimana cara kita simpan sayuran di kulkas supaya dia tetap awet dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Bagaimana cara kita simpan daging, bagaimana cara kita simpan bumbu-bumbu dapur. Nah, seperti itu disebut dengan nama food preparation. Ide konten yang keempat ini adalah konten tentang tutorial pengerjaan kegiatan rumah tangga. Nah, ini bisa seperti misalkan ya tutorial bagaimana kita membersihkan alat-alat dapur atau bagaimana sih tutorial cara kita mensetrika spray dengan cara yang sangat mudah dan praktis dan tidak pakai ribet. Lalu kemudian untuk ide konten kelima ini adalah tentang review barang dapur atau barang-barang alat rumah tangga. Seperti misalkan kita mereview panci yang ada di dapur yang memang layak untuk direkomendasikan kepada orang banyak. Dan aku stop dulu sampai di ide konten kelima karena ini aku mau sharing untuk resep masakan dulu ya teman-teman. Jadi di video kali ini itu aku mau masak lontong sayur teman-teman yang aku buat sendiri. Untuk lontongnya di sini aku beli yang instan aja. Seperti ini penampakannya ya. Untuk linknya akan aku taruh di description box ya. Siapa tahu di antara kalian juga ada yang tertarik pengen nyobain lontong seperti itu. Dan sekarang kita akan berbagi resepnya. Nah, pertama di awal ini kita akan haluskan dulu untuk bumbu-bumbu halusnya. Untuk resep bumbu halusnya ini ya aku udah taruh nih teman-teman di video dan itu bisa dilihat.
Untuk labu siamnya, di sini aku pakai 2 buah labu siam yang ukurannya itu lumayan besar ya teman-teman. Dan itu kita bejek-bejekin dulu pakai garam biar getahnya itu nggak lengket. Kemudian untuk bumbu halusnya itu kita tumis, lalu setelah itu kita akan masukkan serai, daun salam, dan juga kita akan masak kembali hingga dia tanak. Kemudian ya, dikarenakan aku nggak pakai kunyit yang asli, tapi aku pakai kunyit bubuk, jadi ini baru aku taruh kunyit bubuknya sebanyak 3 sendok teh. Nah, kalau mau dikurangin sedikit juga boleh sih teman-teman ya, karena ini tuh warnanya jadi kayak pekat banget gitu kalau pakai 3 sendok teh. Kemudian setelahnya ini kita akan masukkan air 1500 ml atau 1,5 liter teman-teman. Kemudian setelahnya kita akan bumbui dengan garam, gula, dan juga kaldu jamur. Itu disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan labu siam yang tadi sudah kita potong-potong. Nah, di sini aku campurkan dengan buncis karena aku kebetulan lagi punya stok buncis. Lalu kita akan masak sampai dia ini mendidih teman-teman. Buncisnya disesuaikan aja ya teman-teman. Aku pakainya nggak banyak sih ya, paling hanya sekitar 100 gram gitu. Kemudian ini aku masukkan setengah papan tempe yang aku potong kecil-kecil dan itu sebelumnya tadi aku goreng sebentar ya. Lalu kita akan masak lagi teman-teman sampai dia mendidih lagi nih. Dan setelah itu kita akan masukkan 1 sendok makan fiber cream ya teman-teman. Lalu kita aduk seperti ini dan ini pun nggak perlu sampai lama-lama, siap untuk disajikan. Ini siap untuk dikonsumsi teman-teman. Untuk lontong sayurnya tadi kan udah jadi ya. Udah aku buat tuh, tadi kita masaknya selama 1 jam ya untuk lontong instannya tadi. Dan ini pun udah selesai. Lanjut masakan kedua nih teman-teman. Ini aku mau masak masakan kreasi dari ayam. Pertama, kita mau cuci dulu ya bersih ayamnya. Setelah itu kita akan ungkep teman-teman. Bumbu ungkepnya gampang banget sih. Ini aku cuma pakai daun salam aja nih, seperti ini teman-teman. Yang akan kita campurkan dengan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah, jadi ini tinggal dimasukin aja, tambahin garam ya setengah sendok teh. Setelah itu kita akan masak sampai ayamnya itu empuk. Nah, setelah di ayamnya empuk, itu akan kita tiriskan. Langkah selanjutnya, ini ayamnya kita goreng, tapi hanya sebentar aja ya. Jadi ayamnya itu digoreng hanya sampai setengah mateng. Jadi nggak yang dalam kondisi dia sampai betul-betul matang sekali teman-teman. Nah, kalau udah setengah matang, kita gorengnya, terus kita angkat, lalu kita tiriskan dan kita sisihkan dulu ya. Kemudian selanjutnya ini kita akan tumis lagi 3 siung bawang putih, yang ini kita cincang ya teman-teman. Lalu setelah itu kita juga akan masukkan 1 buah bawang bombay yang sudah kita iris-iris. Nah, ini bawang bombaynya itu aku pakainya 1 tapi ukurannya kecil teman-teman, jadi bukan ukuran yang besar. Setelah itu kita akan masukkan ayam yang tadi sudah kita goreng. Dan ini kita tumis sebentar ya lagi ya teman-teman ya, sampai si ayamnya itu berubah jadi agak kecoklatan sedikit. Setelahnya kita akan masukkan 4 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, dan juga saus tomat atau saus sambal kalau pengen agak pedes. Nah, untuk saus tomatnya di sini aku pakai hanya sekitar 3 sendok makan gitu aja sih ya. Tapi itu tadi sendoknya itu full gitu, penuh teman-teman. Lalu setelah itu kita akan masukkan air. Untuk takaran airnya di sini secukupnya aja, jadi kita sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Lalu ini kita masak sampai bumbunya itu meresap. Kemudian kita akan masukkan garam, kaldu jamur, dan juga sedikit gula. Nah, ini takarannya kembali lagi ke selera masing-masing. Jadi kita pakai secukupnya aja ya teman-teman ya. Dan setelah itu pun ayam kecap bawang bombay ini siap untuk disajikan. Nah, ini udah selesai teman-teman. Aku lagi plating dan setelah itu siap untuk disajikan untuk keluargaku. Ini rasanya enak ya teman-teman. Jadi ayam kecapnya agak sedikit berbeda lah ya dengan ayam kecap yang memang tidak kita goreng. Tuh lihat deh penampakannya. Ulala, betul-betul yummy banget teman-teman.
Dan setelahnya itu aku langsung lanjut lagi teman-teman pekerjaan rumah ya. Ini aku lipat baju karena aku nggak semuanya digosok ya. Dan aku lanjutin lagi nih untuk ide konten selanjutnya atau nomor 6. Ini adalah ide konten unboxing barang-barang yang berguna dalam rumah tangga. Nah ini juga cukup banyak diminati ya teman-teman ya. Barang-barangnya terserah apapun pokoknya yang berhubungan dengan rumah tangga. Ide konten ketujuh ini bisa berisi tentang sharing atau tentang pengalaman kita menjadi seorang ibu. Misalnya bagaimana sih cara yang kita lakukan agar ASI yang kita punya itu bisa dapetin banyak. Atau bagaimana cara kita menyapih anak dengan cara yang baik. Atau bagaimana sih cara kita membuat anak itu mau melakukan toilet training dengan baik dan benar. Berikutnya itu bisa konten berupa masak-masakan teman-teman. Lalu ada juga yang ke-9, ini adalah konten mendekorasi rumah dengan barang DIY. Jadi semuanya barang itu kita buat. Itu barang DIY yang kita buat bisa jadi ide kontennya loh. Selanjutnya ide konten ke-10 ini bisa kita buat seputaran tanaman. Bagaimana cara kita merawat tanaman dengan baik dan benar. Berikutnya yang ke-11, konten cara menabung ala ibu rumah tangga. Dan yang ke-12 adalah konten tentang cara hidup berhemat atau tips untuk hidup hemat. Misalkan bagaimana cara kita mengatur keuangan keluarga dengan baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Demikian ya teman-teman, semoga ide yang aku bagikan ini bisa cukup berguna untuk teman-teman sekalian, bisa cukup menginspirasi. Dan kalau seandainya teman-teman punya ide yang lain nih, bisa tolong tulis di komen ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye!